Halo, selamat pagi semua, selamat hari Minggu. Apa kabar semua di sana? Kita bertemu lagi di dalam ibadah secara online ini. Saya harapkan semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih sebab bersama-sama kami di dalam ibadah secara online ini. Jadi seperti yang kita tahu, di kawasan Selangor ini masih lagi di dalam Perintah Kawalan Pergerakan, yaitu PKPD. Jadi pada pagi hari ini saya yakin Tuhan Yesus sentiasa menyertai kita walaupun dalam situasi pandemik ini. Tapi apapun yang kita lakukan ini, kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi pada pagi hari ini untuk memulakan ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa permulaan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih pada pagi hari ini Engkau berikan kami kesempatan yang begitu indah sekali, sehingga kami bersama-sama lagi dalam ibadah secara online ini. Engkaulah menyertai kami, membimbing kami, memberikan kami petunjuk agar apa yang kami lakukan ini hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah yang menyertai ibadah kami pada pagi hari ini dari segi puji-pujian dan juga sharing yang kami akan dengar sebentar nanti. Engkaulah yang menyertai kami. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Nah, pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan lagu ini. Penolong yang setia.
Mari kita bersama-sama di dalam pembacaan ayat Alkitab yang dipetik daripada Mazmur 100 ayat 1 sehingga 5. Mari kita bersama-sama membaca ayat Alkitab ini. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian pembacaan yang dipetik daripada Mazmur 100 ayat 1 sehingga 5. Puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ya, bagi kemuliaan untuk Tuhan kita.
Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Satu Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan Dia akan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami orang-orang yang berdosa yang sangat memerlukan belas kasihan-Mu, sekarang mengaku di hadapan-Mu segala dosa kami di dalam pikiran, perkataan dan kelakuan. Kami mohon Engkau mengasihani dan memberikan anugerah pengampunan-Mu, karena kami sentiasa menuruti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci, tamak akan keuntungan duniawi dan memandang rendah akan berkat surgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa Surgawi. Kami sentiasa kurang beriman dan juga kurang berkelakuan baik. Kami juga sentiasa tidak memandang penting akan pekerjaan surgawi dan tidak mementingkan hidup kerohanian, tidak mempunyai kesaksian yang baik di hadapan sesama manusia, dan tidak dapat disebut yang setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami,
Sucikanlah kami dengan darah Kristus, dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yang diperlukan darinya, Dia akan jawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat Mu datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagi-Mu. Serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagi-Mu. Serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagi-Mu. Serahkan hidup ini,
aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Allah surgawi sentiasa meneguhkan iman kita yang sejati. Oleh itu marilah kita mengisytiharkan iman kita dengan bersama-sama berdiri dan melafazkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa kita yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Hormat bagi Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar akan perkongsian firman Tuhan pada pagi ini, mari saya buat jemaat dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami bersyukur atas kemurahan-Mu sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama dalam kebaktian online. Kami buka telinga dan pintu hati agar firman yang kami dengar menguatkan kami. Hamba-Mu yang berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semua kita katakan amin. Firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini diambil daripada 2 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Namun saya akan membacakan sampai ke 14. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nasihat-nasihat terakhir. Ayat yang pertama, ini adalah untuk kali ketiganya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, satu perkara sah kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan menyatakan sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kali keduanya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin satu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia tidak disalimkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bawalah Kristus
ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji, tetapi berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat yang baik, sekalipun kami sendiri nampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang tidak dapat berbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kami kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali aku menulis kepada kamu ketika aku berjalan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukannya untuk meruntuhkan. Ayat yang ke-11, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepertilah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat yang ke-12, berilah salam seorang kepada yang lain dengan ciuman yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang pertama sehingga keempat menyatakan kunjungan pertama Rasul Paulus di Korintus selama 1 tahun 6 bulan. Kita boleh merujuk di Kisah Para Rasul 18 ayat 11. Namun dalam kunjungan Rasul Paulus yang kedua begitu singkat. Itu sebabnya pada kunjungan kali ini, yaitu yang ketiga, Rasul Paulus ingin mengingatkan atau memberi message yang tegas kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus menantang dan mendorong mereka supaya tetap setia pada Yesus seperti yang mereka sudah imani. Ini adalah follow up ujian dan spot check jemaat di Korintus. Rasul Paulus juga mengatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap teguh di dalam iman. Selidikilah dirimu. Rasul Paulus mendorong agar jemaat di Korintus mengusahakan supaya iman jemaat menjadi sempurna. Sebagai contoh, samalah seperti bangsa kita rungus, minta maaf tidak dapat menyebut orang yang lain, karena saya tidak tahu sejarah. Ketika misionari datang untuk menyebarkan Injil, mereka tidak hanya bak kata pepatah Melayu, melemparkan batuk di tangga, tetapi misionari begitu bersungguh-sungguh dan berkorban nyawa dan harta untuk memastikan kebenaran firman dapat diberitakan. Syukur, puji Tuhan, mata kita sudah terbuka dan telah melihat kebenaran. Sesuai tema pembelajaran pada hari ini, saling membangun di dalam Kristus. Dalam pesan Rasul Paulus, bagaimana dengan kita? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada masa ini kita bukan lagi menantikan kedatangan Rasul Paulus, tetapi lebih dari itu, yaitu kedatangan Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus, untuk kali keduanya. Persoalannya, adakah kita sudah siap? Sebagai ayat pedoman atau ayat kunci pembelajaran kita pada hari ini, saya mengambil 2 ayat, yaitu ayat yang kelima, bunyinya demikian. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu atau kita tetap teguh dalam iman. Sebab hanya kita dan Tuhan yang tahu tahap iman kita. Adakah kita hidup dalam daging atau hidup di dalam Tuhan? Mari kita evaluasi diri kita. Ayat yang ke-7 mengatakan, kami berdoa kepada Allah agar kami jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kami ini berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji.
Ya saudara dan saudari, sebagai manusia biasa, mari kita berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan agar kita kuat di dalam pencobaan dan tahan uji. Dan sebagai kesimpulan renungan ataupun rekonsiliasi pada hari ini, mari kita saling mendorong, membangun dalam Kristus. Mari kita saling mendoakan dan memaafkan kesalahan orang lain. Haleluya. Mari kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama dengan memberikan ucapan syukur. Apa saja yang ada pada kita adalah pemberian Allah. Oleh itu marilah kita menaikkan ucapan syukur kepadanya dengan memberikan persembahan sebagai tanda terima kasih. Sementara kita memberikan uang persembahan, kita naikkan pujian ini, sungguh ku bangga Bapa. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu.
pagi kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Semoga Anda sehat dimanapun saja Anda berada pada saat ini. Mari kita bersama-sama dalam doa syafaat pada hari ini. Kita ada 4 bahan doa utama, yaitu yang pertama kita berdoa untuk pengkhotbah yang bertugas pada hari ini. Yang kedua, kita berdoa untuk situasi ataupun keadaan negara kita pada saat ini. Kalau kita melihat peningkatan kes positif COVID semakin membimbangkan, bahkan sudah pun mencapai angka puluhan ribu. Kita serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kita tidak lupa berdoa juga khusus untuk pemberian vaksin ataupun program imunisasi kebangsaan yang sedang giat dijalankan oleh kerajaan. Biarlah Tuhan juga campur tangan melalui program ini, agar melalui program ini kita semua rakyat Malaysia atau siapapun yang berada di Malaysia pada saat ini akan mendapatkan vaksin kita masing-masing, sehingga melalui vaksin ini imun tubuh kita semakin kuat untuk melawan semua jenis penyakit. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk pemulihan ekonomi secara global, ekonomi negara kita Malaysia, bahkan ekonomi kita juga secara pribadi. Dan yang keempat, kita berdoa untuk keteguhan iman jemaat. Mungkin ada di antara rekan-rekan kita, saudara mara kita pada saat ini yang kehilangan pekerjaan karena situasi yang kita hadapi pada saat ini. Saya percaya Tuhan pasti akan buka jalan, dan Tuhan pasti akan memberikan pekerjaan yang baru. Tidak lupa juga buat rekan-rekan ataupun ahli keluarga yang berada di hospital, di pusat kuarantin ataupun kuarantin kendiri di rumah masing-masing, yang sudah disahkan terkena jangkitan COVID-19 ini. Kita semua ini kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan saya percaya berkat kesembuhan itu pasti terjadi. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk doa persembahan, dan juga kita teruskan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih di atas kemurahan dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami tetap dan terus menikmati kasih Tuhan. Bapa, kami tidak lupa berdoa pada saat ini untuk hamba-Mu yang Kau sudah pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Bapa, Engkau pakai dia tidak hanya pada hari ini, tapi hari-hari yang akan datang, dimanapun saja ia berada, agar ia menjadi berkat, agar ia menjadi terang dan garam bagi dunia ini, sehingga Injil-Mu ini Tuhan diberitakan kepada mereka yang masih lagi belum mendengar dan menerima kebenaran-Mu ini. Tidak lupa juga Tuhan, khusus untuk situasi negara kami Malaysia yang kami hadapi pada saat ini, di mana peningkatan kes positif COVID-19 semakin membimbangkan. Bapak, kami mau serahkan semua situasi ini ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Engkau lindungi mereka, Engkau berkati mereka, jauhkan mereka daripada segala sakit penyakit, dan berikan semua apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Tidak lupa juga berdoa khusus untuk pemberian imunisasi kebangsaan, yaitu pemberian vaksin kepada setiap kami rakyat Malaysia, dan bahkan siapapun yang tinggal di negara kami Malaysia, agar kami mendapat vaksin ini Tuhan, dan tidak ada yang tercicir daripada mendapatkan vaksin ini, sehingga melalui pemberian vaksin ini imun tubuh kami bertambah kuat untuk melawan segala macam jenis penyakit. Terima kasih Bapak. Tidak lupa juga berdoa untuk pemulihan ekonomi secara global, ekonomi negara kami Malaysia, bahkan ekonomi kami juga secara pribadi. Bapak, kami percaya Tuhan akan buka jalan, dan Tuhan akan memulihkan ekonomi ini seperti sedia kala. Tidak lupa berdoa juga Tuhan untuk keteguhan iman jemaat. Mungkin ada di antara rekan-rekan kami, saudara mara kami, ahli keluarga kami sendiri yang kehilangan pekerjaan karena situasi yang kami hadapi pada saat ini. Kiranya Engkau buka jalan buat mereka Tuhan, sehingga mereka menemukan pekerjaan yang baru sesuai dengan talenta dan kebolehan yang mereka ada. Tidak lupa berdoa juga untuk rekan-rekan kami, saudara mara kami yang berada di hospital, di pusat kuarantin, ataupun
di rumah masing-masing untuk melakukan kuarantin diri karena dijangkiti oleh virus COVID-19 ini. Bapak, mujizat kesembuhan pasti terjadi. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapak karena Engkau telah memberikan apapun yang kami perlukan. Bahkan semua yang kami miliki ini adalah pemberian Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami agar bukan setakat uang ringgit yang kami dapat serahkan, tetapi seluruh tubuh, jiwa, dan roh ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu sebagai sebuah persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kita bersaudara. Sidi Yesus songo pinai toko. Sidi Yesus songo pinai toko. Sidi Yesus songo pinai toko. Piano sampai penlait. Sidi Yesus songo pinai toko. Dalam Yesus ada kasih sayang sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sidi Yesus songo pinai toko. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dengarlah ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, daripada permulaan sehingga selesai ibadah kami, kami percaya Tuhan bersama-sama. Jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini, marilah kita pulang dengan membawa berkat Allah, kasih daripada Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Amin. Amin. Sampai sini ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita. Amin.